Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, setelah berdoa, anak-anak semuanya jangan lupa presensi. Nah, untuk presensinya melalui link yang sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp. Ya, jangan lupa ya. Baik, langsung saja kita mulai pelajaran hari ini. Nah, minggu lalu anak-anak sudah melakukan ulangan harian bab 1. Selanjutnya, pada pertemuan minggu ini dan minggu depan kita akan pelajari bab 2, yaitu mengenai persamaan dan fungsi kuadrat. Oke, baik, untuk pertemuan hari ini kita akan fokus pada persamaan kuadrat. Baik, anak-anak mungkin bertanya ya, Bu, kenapa kita harus mempelajari persamaan kuadrat? Apa gunanya untuk kehidupan sehari-hari? Nah, mungkin anak-anak yang ada yang bertanya seperti itu. Baik, sebelum Ibu menyampaikan materi lebih dalam, nah Ibu akan memberikan contoh masalah kehidupan sehari-hari yang menggunakan penyelesaian persamaan kuadrat. Misalkan nih, ada Pak Andi. Pak Andi memiliki sawah berbentuk persegi panjang. Nah, diketahui luas sawahnya itu 4.320 meter persegi. Nah, dan diketahui pula bahwa panjang dari sawah Pak Andi itu lebih panjang 12 meter dari panjang lebarnya. Maka carilah panjang dan lebar dari sawah Pak Andi. Nah, masalah seperti itu yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari dapat kita selesaikan dengan persamaan kuadrat. Nah, pada pertemuan minggu ini dan minggu depan, anak-anak harapannya bisa menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, bisa mengidentifikasi jumlah dan hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat, serta dapat mengidentifikasi karakteristik dari penyelesaian persamaan kuadrat dengan melihat nilai diskriminan. Semuanya itu akan kita pelajari hari ini dan minggu depan. Baik, kita mulai masuk ke dalam materinya ya. Nah, persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya 2. Ya, 2. Tentunya 2. Namanya juga persamaan kuadrat. Kuadrat kan ciri khas dari pangkat 2. Baik. Nah, untuk persamaan kuadrat sendiri, nah ini ya, ada AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, dan tentunya A ini nilainya tidak sama dengan 0 ya. Kalau A-nya nilainya sama dengan 0, sama halnya nanti persamaannya akan berubah, yaitu BX plus C. Padahal kan tadi pengertiannya yaitu persamaan yang pangkat tertingginya 2. Seperti itu ya. Baik, nah selanjutnya untuk nilai A, B, C itu merupakan anggota bilangan real. Oke, kita fokus persamaan umum ya. Persamaan umum persamaan kuadrat ini, fokus ya. Baik, untuk A dan B ini kita sebut dengan koefisien ya, koefisien. Selanjutnya untuk X ya, X ini disebut dengan nilai peubah atau variabel. Dan untuk C sendiri ini disebut konstanta atau nilai tetap karena nilainya tidak akan berubah ya. Baik, kita mulai masuk ke contoh soal. Nah, tadi kan Ibu punya masalah nih. Masalah dari sawahnya Pak Andi tadi yang berbentuk persegi panjang dengan luas 4.320 meter. Diketahui panjangnya itu lebih panjang 12 meter dari lebarnya. Berapa panjang dan lebar dari sawah Pak Andi tersebut? Baik, kita buat alternatif penyelesaian masalah. Pertama-tama kita buat model matematikanya. Diketahui panjang tanah, kita ibaratkan panjang tanah ini yaitu P dalam satuan meter. Lalu lebarnya itu L ya, lebar. Nah, L-nya itu kita ibaratkan X biar lebih enak menghitungnya, X. Nah, jadi panjangnya ini kan sama halnya dengan X plus 12 meter karena tadi kan panjangnya lebih panjang 12 meter dari lebarnya. Baik, kita buat model matematikanya seperti ini. Oke, bisa dilihat ya. Oke, luas tanah sama dengan X kali P. Nah, tadi luas tanahnya 4.320 meter. Berarti sama dengan X kali P. Karena L tadi sama halnya dengan X ya. Selanjutnya, 4.320 sama dengan ini X kali dalam kurung 12 plus X. Nah, tadi kan panjangnya sendiri itu kan X plus 12 ya, atau 12 plus X ya.
kita masukkan dan kita jabarkan menggunakan sifat distributif. Nah, X kali 12, X kali X, berarti X kuadrat plus 12X. Nah, selanjutnya kita jadikan satu ruas ya, 4320 meter. Kita pindah ruas. Baik, seperti itu. Nanti akan ditemukan persamaan seperti ini. Oke, X kuadrat plus 12X min 4320 sama dengan 0. Baik, ini merupakan model matematikanya. Kita cek ya, seperti persamaan umum dari persamaan kuadrat ya. Pangkat tertingginya 2. Oke. Baik, bagaimana cara kita menyelesaikan soal seperti ini? Nah, baik, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat itu ada beberapa cara. Yang pertama, ada pemfaktoran, yang kedua ada melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga itu menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, ada juga penyelesaian menggunakan grafik fungsi, tapi ini akan kita bahas minggu depan ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang penyelesaian yang pertama, yaitu pemfaktoran. Untuk cara yang pertama adalah pemfaktoran. Nah, tadi kan kita sudah memiliki persamaan X kuadrat plus 12X min 4320 sama dengan 0. Nah, dari 12X kita pecah menjadi 72X min 60X. Nah, dari baris yang kedua ini kita jabarkan lagi menjadi baris yang ketiga. Kita lihat ya, X kali X plus 72 min 60 dalam kurung X plus 72 sama dengan 0. Nah, kita perhatikan yang di dalam kurung ya, X plus 72 kan sama. Jadi kita jadikan menjadi 1 X plus 72. Nah, yang di luar kurung kita juga jadikan 1. X-nya positif, 60-nya negatif. Jadi X min 60 sama dengan 0. Nah, ini ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, kemungkinan kedua. Kemungkinan pertama, X plus 72. Diketahui X-nya min 72. Nah, tadi kan kita menghitung panjang sawah. Nggak mungkin dong kalau panjang itu min 72. Jadi tidak memenuhi. Selanjutnya, kemungkinan yang kedua, X min 60. Kita hitung, ketemu X-nya sama dengan 60. Berarti memenuhi. Nah, berarti yang memenuhi adalah nilai X sama dengan 60. Nah, kita hitung ya. Tadi kan yang lebarnya itu sama dengan X. Jadi lebarnya sendiri itu 60 meter. Selanjutnya, yang panjangnya. Tadi diketahui bahwa panjangnya itu 12 meter lebih panjang dari lebarnya. Sehingga 60 plus 12 sama dengan 72. Jadi lebarnya 60, panjangnya 72. Baik, bagaimana cara pemfaktoran? Mudah bukan? Mudah ya. Selanjutnya kita menggunakan cara yang kedua, yaitu melengkapi kuadrat sempurna. Yuk kita sama-sama klik yuk. Klik. Oke. Untuk yang kedua yaitu melengkapi kuadrat sempurna. Ingat, tadi kita sudah memiliki persamaan X kuadrat plus 12X min 4320 sama dengan 0. Kita jabarkan menjadi persamaan baris yang kedua. Nah, di situ ada 12 per 2 kuadrat. Nah, kenapa ada 12 per 2 kuadrat ini? Itu karena ada persamaan seperti ini. Nah, ini disimpan dulu ya. Nah, selanjutnya kita menuju ke persamaan baris ketiga ya. Itu yang min 4320 min 12 per 2 kuadrat pindah ruas. Sehingga yang negatif jadi positif. Nah, selanjutnya kita hitung lagi persamaan yang keempat. Nah, didapatkan X kuadrat plus 12X plus 36. Nah, jika dilihat-lihat ini merupakan bentuk dari kuadrat sempurna. Nah, kenapa? Tadi ada 12 per 2 dikuadratkan, yaitu karena kita akan membentuk kuadrat sempurna, yaitu X kuadrat plus 12X plus 36. Selanjutnya, ini kan merupakan bentuk kuadrat dari X plus 6 kuadrat ya. Untuk yang ruas kanan ya, kita lihat yang ruas kanan 4320 ditambah 12 per 2 dikuadratkan. Ini kan nilainya sama dengan 36 ya tadi ya. Seperti yang ruas kiri. Jadi 4356. Nah, ini kan ada tanda kuadrat ya. Nah, kita pindah ruas. Jadi akar untuk menghilangkan kuadratnya. Jadi X plus 6 sama dengan plus minus 66. Nah, 66 ini merupakan akar dari 4356. Nah,
plus minus 66. Ini berarti ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama adalah positif 66 dan kemungkinan yang kedua adalah negatif 66. Untuk kemungkinan yang pertama, positif 66 didapatkan nilai X-nya 60, berarti memenuhi ya, karena panjang positif. Kita lihat kemungkinan yang kedua, yaitu X-nya min 66, didapatkan nilai X-nya min 72, jadi tidak memenuhi, karena tidak ada yang namanya panjang itu negatif. Lalu kita inputkan nilai X-nya itu tadi kan 60 ya. Kita inputkan 60 untuk mencari lebar dan panjang. Untuk mencarinya, caranya sama dengan tadi yang disampaikan di bagian pemfaktoran. Bagaimana anak-anak antara pemfaktoran dan melengkapi kuadrat sempurna? Lebih mudah yang mana? Oke, selanjutnya masih ada satu cara lagi nih, yaitu menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Yuk kita sama-sama pelajari yuk. Yang ketiga ini yuk, kita klik sama-sama. Klik. Untuk rumus yang ketiga yaitu rumus ABC atau kuadratik. Ingat, tadi kita sudah memiliki persamaan X kuadrat plus 12X min 4320 sama dengan 0. Nah, dari sini kita ingat persamaan umum dari persamaan kuadrat ya. Maka didapatkan nilai A-nya 1, B-nya 12, C-nya min 4320. Nah, ini ya, ini A, B, dan ini C-nya. Kita ambil koefisien sama konstantanya. Baik, untuk rumus ABC itu adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Baik, langsung saja kita inputkan untuk nilai A, nilai B, dan nilai C-nya pada rumus. Kita perhatikan persamaan di baris yang kedua ini ya. Kita perhatikan. Nah, kita langsung inputkan. Baik, lalu kita hitung sama-sama akan kita dapatkan di persamaan yang ketiga ya. Nah, jadi kan yang dari persamaan kedua ada 12 kuadrat min 4 kali 1 dikali 4320 yang di dalam akar. Kita hitung ya. Selanjutnya kita menuju persamaan yang keempat. Persamaan yang keempat ya, yang di dalam akar kita hitung semuanya. Nanti akan didapatkan akar 17.424. Nah, akar dari 17.424 sendiri itu adalah plus minus 132 ya. Nah, jadi nanti ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama plus 132, kemungkinan yang kedua adalah min 132. Kita fokus pada kemungkinan yang pertama ya. Kemungkinan yang pertama yaitu positif 132. Nah, nanti akan dapatkan nilai X1-nya 60. Jadi ini memenuhi ya, memenuhi. Nah, selanjutnya kita lihat kemungkinan yang kedua yaitu kemungkinan yang min 132. Nanti akan kita dapatkan X2-nya itu min 72. Jadi tidak memenuhi ya, sama halnya seperti tadi bahwa yang namanya panjang itu tidak ada yang negatif. Selanjutnya untuk menghitung berapa lebar dan panjangnya itu sama halnya dengan yang sebelumnya. Jadi tinggal menginputkan nilai X-nya yaitu 60. Oke, mari kita mengulas lagi ya materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Baik, pertanyaannya tadi persamaan kuadrat itu apa? Yaitu persamaan yang pangkat tertingginya 2. Oke, siap. Untuk menyelesaikan suatu soal permasalahan kuadrat, anak-anak bisa menggunakan beberapa cara. Cara yang pertama, pemfaktoran. Cara yang kedua, melengkapi kuadrat sempurna ya. Dan cara yang ketiga yaitu rumus kuadratik atau rumus ABC. Oke, pinter ya. Ya anak-anak, buka buku halaman 170. Nah, di situ ada bab terkait karakteristik persamaan kuadrat ya. Karakteristik dari akar-akar persamaan kuadrat. Coba anak-anak lihat, pahami betul-betul apa hubungannya materi karakteristik dari akar-akar persamaan kuadrat dan materi yang kita pelajari hari ini. Nah, besok akan Ibu tanyakan. Nanti jangan lupa ya, untuk kelompok diskusinya sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp. Nanti didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing ya. Baik, didiskusikan apa hubungannya. Di situ ada diskriminan, di situ ada X1 plus X2, ada X1 kali X2. Nanti didiskusikan dengan kelompoknya. Baik,
Itu tugas yang pertama ya, jangan lupa diskusi terkait karakteristik dari akar-akar persamaan kuadrat dan materi yang kita pelajari pada hari ini ya. Yang kedua, anak-anak jangan lupa buka halaman 168. Nah, di situ ada 2 soal, cukup 2 soal dikerjakan ya terkait penyelesaian persamaan kuadrat. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Semangat belajarnya dan jangan lupa jaga kesehatan selalu ya. Baik, Ibu cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.